91,6 Indika FM, ajang dinanti di Indika Hits, jaminan hits. Selamat siang teman Indika, hari ini hari Senin jam 1 siang seperti biasa. Nggak bakal sendirian gue siarannya, karena masuk di special segmen Bobo Siang, bincang orang terkenal siang-siang. Dan hari ini gue sudah bersama salah seorang yang juga sudah terkenal beneran. Kalau aku kan masih berusaha ya teman Indika. Ada Segara di sini yang sudah bergabung, hai. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bobo Siang ya nama segmennya ya? Bobo Siang. Siap. Tolong jangan diartikan secara harafiah ya. Oh iya. Kan kalau misalnya Bobo Siang bersama Ajeng Dinanti tuh agak takut ya. agak takut. Jadi ada kepanjangannya. Bincang orang terkenal siang-siang. Hari ini bersama Segara nih, teman Indika. Kakak Segara, apa kabar? Baik, sehat. Gimana di sana, sehat nggak? Alhamdulillah, meskipun kita work from office tapi tetap protokol kesehatannya masih berlaku di sini. Gimana pandemi 3 bulan lahir lagu baru maksudnya. Lahir apa? Ya ini akhirnya kemarin setelah pandemi 3 bulan, terus semedi, terus habis itu berdoa, terus habis itu minta rahmat yang maha kuasa, terus ya ternyata jadi lagu, jadi single terbaru yang sekarang rilis. Berjudul? Hati Selembut Salju. Aduh, aku tuh merasa tersindir teman Indika, merasa tercolek gitu, karena emang hatiku tuh lembut banget. Oh iya ya? FYI ya teman Indika, kan gak ada maling yang mau ngaku sebenarnya. Jadi single baru berjudul Hati Selembut Salju. Iya, Hati Selembut Salju. Jadi ini single keberapa ya? Ya lumayan lah single keberapa gitu. Judulnya Hati Selembut Salju. Tapi ini bukan laguku. Ini lagu pertama yang aku nyanyikan cover. Jadi ini sebenarnya dulu udah dipopulerkan oleh Om Jamal Mirdad tahun 80-an. Dan ini aku kemas ulang dan ya jadi sekarang ini Hati Selembut Salju. Gitu. Aduh, tuh kan disebut-sebut terus aku tuh merasa nengok langsung. Memang makna lagunya apa Hati Selembut Salju? Kasihan Hati Selembut Salju tuh. Kenapa tuh emang kalau sebenarnya kan kita kan tinggal di negara tropis ya, Syai, gitu ya teman Indika, belum pernah menyentuh salju gitu, aku belum berkesempatan. Cuman kalau aku baca-baca di internet, salju itu kan kalau kena tangan kita yang hangat langsung meleleh. Nah sama tuh. Hati aku juga cepat meleleh soal. Oh iya bahaya itu. Apalagi dihalusin sama yang mulut-mulut buaya gitu langsung wah. Buat teman Indika yang mau tanya-tanya sama Segara, boleh banget dibuka WhatsApp kita di 0855 900 9160 atau main-main lah ke Instagram kita di @indika9160fm, atau mau langsung direct pertanyaannya ke Segara juga boleh. Instagram lo di? Boleh. @segara_ega. Kalau biasanya sebenarnya kemarin tuh sempat Bobo Siangnya udah ada yang datang ke kantor, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Tapi hari ini kita melakukan via Zoom teman Indika, tapi semoga lo tetap bisa merasakan dan kehangatan obrolan kita ya, bisa ngikutin ya, sampai selama 1 jam ke depan. Jadi ini kita lagi ngobrol-ngobrol tadi seputar lagu barunya yang single entah keberapa. Lo nggak inget ini single keberapa? Enggak, takut nanti ngomong terus tiba-tiba salah, dibilang ih bohong gitu. Kan daripada salah gitu, kalau nggak ke-6, ke-7 atau ke-8 gitu di antara itulah. Terus takut tiba-tiba salah terus netizen kan, terus ngecek kan, tiba-tiba ini langsung cross check, takut salah. Jadi ya gitu deh. Kalau musisi beneran gitu teman Indika ya, lagunya banyak sampai nggak ngitung. Takut salah. Takut salah ya. Berjudul Hati Selembut Salju. Hati Selembut Salju. Ini merupakan lagu lama di tahun 80 ya? Tahun 80-an. Jadi kita berdua nggak tahu sih, kan kita masih ya sekarang kan 20-an ya. Jadi masih terlalu masih terlalu muda lah pada saat itu. Tapi ini dulu tuh populer sekali lagu ini. Jadi lagu ini dulu sempat jadi hits yang sangat populer sekali. Terus habis itu dari teman-teman nawarin ke aku waktu itu, nih ada lagu sangat menarik, mau nggak dibawain gitu ceritanya. Jadi ini recycle sebenarnya. Itu memang ditawarkan lagu Hati Selembut Salju atau memang lo dapat beberapa pilihan judul lagu sih?
Jadi ceritanya itu kita emang ngumpulin lagu ya. Kan Oh. emang dari sebelum-sebelumnya, single-single gue sebelumnya, album gue sebelumnya itu semua rata-rata gue yang ciptain sendiri terus nyanyiin Hmm. sendiri kan. Hmm. Nah setelah itu ini pengen agak beda gitu. Gimana kalau agak beda? Coba setelah itu ditawarkan beberapa lagu. Sebenarnya beberapa lagu dan lagu gue sendiri dan akhirnya yang dipilih ini. Hati Selembut Salju ini. Sebenarnya pertama emang agak bingung juga ya sebenarnya tertarik gitu loh, oh judulnya unik Hati Selembut Salju kok aneh gitu. Jadi ya setelah itu ya didengerin ternyata liriknya bagus ya udah akhirnya jadi lagu ini deh yang dipilih. Oh, jadi alasannya sesimpel karena melihat judulnya yang unik, Iya, terus judulnya bener liriknya juga menarik banget. Nah, menarik ngomong banget. soal lirik dan lagunya, emang sebenarnya apa sih yang ceritanya tuh dari lagu ini? Nah ini kan judulnya Hati Selembut Salju ya. Kirain kita kan waktu kirain aku sih waktu itu ini masalah apa ya kayak eh, masalah alam-alam gitulah atau apa gitulah. Awal-awal pertama ya, pertama kali dikasih tahu coba dengerin dong Hati Selembut Salju gitu. Tapi ternyata setelah denger itu lagunya itu tentang seseorang. Hmm. Jadi ceritanya tuh dia suka sama si A, ada kekasihnya gitulah. Terus kekasihnya tuh kita sebut aja si A Ajeng gitu ya misalnya ya. Itu Ajengnya itu pergi Ya, menjauh gitu. Tapi nggak cocok bentar. Misalnya Ajeng sebagai seseorangnya deh. Terus oke. punya kekasih namanya si A gitu. Heeh. Setelah itu si A-nya itu pergi tapi menjauh tanpa ada kabar. Tapi sampai kapanpun itu si Ajeng itu tetap setia menanti. Walaupun ada ketidakjelasan kapan balik si laki-laki itu. Nah kan kayaknya sesuai nih ceritanya. Kapan? Nah tapi Hati Selembut Salju itu ternyata bercerita tentang bahwa hatinya dia itu tidak akan membatu. Hmm. Tidak akan membeku, jadi akan selalu selembut salju sampai kapanpun akan mau menerima gitu. Tuh, kalau di kata anak zaman sekarang yang gitu-gitu istilahnya adalah ghosting. Oh ghosting ya? Ghosting. Ya, ghosting. Oh iya, iya dia ghosting tapi yang dighostingin masih nunggu, Masih masih ngarep. setia, tolong Sampai lah. karena dia baru balik. Nah itu, makanya gue pas dengerin ini pertama dari sudut pandang gue yang ditinggalkan kan sedih ya. Heeh. Tapi dari sudut pandang gue yang meninggalkan gue merasa bahwa wah ternyata ada orang yang setulus itu loh menunggu kita dalam Oh, kondisi apapun gitu. Ini kita nyebutnya kan biasanya apa ya hubungan romansa lah. ya, Gimana kalau kita hubungannya kekeluargaan, ya. maksudnya keluarga gitu kan. Oh, Kalau keluarga kan masih juga kita berbuat apapun masih ditunggu gitu. benar, benar, benar. Jadi sebenarnya konteksnya bisa banyak ya. Konteksnya bisa Mm-mm. entah itu romansa atau keluarga juga bisa. Tapi gue pengen komentarin tadi kan lo bilang gue dari sudut pandang yang ditinggalkan tentu Mm. sedih rasanya. Mm. Kalau yang meninggalkan kok ada ya orang yang seluluh itu gitu, Nah iya. sekuat itu hatinya. Kalau gue memposisikan diri gue dari jadi orang ketiga yang dicurhatin, hey, please, move. Itu sudut pandang lain lagi tuh benar. Nah, bisa mungkin jadi Iya lagu iya 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 selanjutnya, who iya knows? iya. Iya. Aja. Hati sudah mencair itu kayaknya hati sudah mencair nggak salju lagi. Ini buat teman Indika yang belum tahu, Segara ini merupakan anak dari seorang musisi juga yang terkenal di era 80-an ya. Ah iya. Ya itu yang umur-umurnya enggak kayak kita ya. Kalau kita kan 20-an ya, 20-an udah Sorry, nggak. aku belasan. Oh, belas. Anak Kalau bohong tuh jangan terlalu jauh gitu loh. oh iya. Ketahuan nanti kalau terlalu jauh ketahuan. Jadi Soalnya kalau ngomong 20-an ya memang aku 20-an. 20-an. Gitu aja. Cuman kan takut ada yang tersungging alias tersinggung. Jadi buat teman Indika yang belum tahu, Segara ini merupakan anak dari Om Ebit Gade ya. Iya. Ih, keren banget sekeluarga musisi semua. Tapi lu memang masuk ke dunia musik tuh dari kapan sih sebenarnya? Kalau secara profesional tuh dari 2014. 2014 2014. berarti berapa ya? 6 tahun yang lalu. Jadi single pertama yang waktu rilis tuh judulnya Melepas Senja. Melepas Oh, Senja. Tahu nggak? Kalau enggak. nggak tahu, oh Gue kayak dengan kurang bahasa kurang enggak. kurang nggak, kurang keren itu berarti. Udah deh. Soalnya 2014 kan? 2014. Sorry, aku kayaknya lagi fokus UN deh tuh. Alah. 2014. Terus setelah itu yang ngeluarin album, udah ada satu album judulnya Kata dan Nada dan ya sekarang yang terbaru ini Hati Selembut Salju itu. Tapi kalau misalnya dilihat dari judul albumnya gitu ya, lo tipe-tipe yang kopi-kopi senja gitu ya?
Apa gimana? Ya? Gimana tuh maksudnya apa tuh? Yang puitis-puitis gitu. Oh iya, jadi gue tuh tipe orang yang seneng dengan karya seni, bentuknya apapun itu. Bisa misalkan lu misalnya bikin patung gitu, gue pasti akan menghargai itu. Misalkan lu bikin karya tulisan pasti gue menghargai. Jadi karena musik, khususnya musik yang ada liriknya itu dibentuk dari dua elemen yaitu lirik dan nada. Jadi gue tuh menikmati dua-duanya secara utuh. Jadi gue suka lirik aja, gue suka nada aja. Nah karena itu, karena gue suka lirik, gue nggak mau nggak suka dengan musik-musik yang liriknya tuh asal-asal untuk melengkapi nada doang gitu loh. Jadi gue nggak suka itu, karena gue suka sepenuhnya lirik itu dan sepenuhnya nada itu. Jadi gue selalu berusaha semaksimal mungkin membuat musik di mana liriknya itu bisa dinikmati secara sendiri, dan nadanya bisa dinikmati secara sendiri gitu, niatnya gitu, jadi utuh kalau jadi satu gitu. Ih, keren banget. Tapi gue pengen tahu deh, lu kan tadi sempat mention kalau gue nggak suka nih lirik yang cuma melengkapi nada. Emang kedengeran deh, kerasa ya? Jadi kalau gue sih merasa ya sebagai pekerja seni ya, gue tahu banget nih lagu-lagu atau karya-karya yang dia buat secara serius atau enggak. Dan gue yakin pendengar musik Indonesia juga pasti tahu, pasti kerasa. Karena kita ngerti lah musik itu kan apa ya, kayak zat atau hal yang ajaib gitu. Jadi kita tadinya sedih, dengar musik bisa jadi senang. Kita tadinya senang, dengar musik bisa jadi makin senang gitu. Terus ternyata musik bisa selalu apa ya, mengiyakan apa maksud kita. Misalkan kayak tadi Ajeng lagi ditinggalkan sama siapa gitu, terus merasa sedih pas denger musik, oh ya ini gue banget nih gitu kan. Itu kan bisa seperti itu. Nah jadi ya karena itu, jadi pasti misalkan si pencipta lirik atau si pencipta nadanya itu secara serius, nggak main-main seperti yang tadi gue sebutkan sebelumnya, cuma nambah-nambah doang, pasti itu bisa ngena lebih dalam lagi ke pendengarnya. Kalau menurut gue ya gitu. Betul. Karena apapun teman Indika yang dibuat dari hati pasti akan nyampe ke Nah hati. itu benar. Jadi kalau misalnya kamu punya perasaan dalam hati kamu ke dia meskipun udah ditinggalin, ngomong ke diri sendiri nih, ngomong ke diri sendiri. Aw. Jangan curhat dong. Apa? Aku happy banget kalau misalnya berkesempatan ngobrol gitu ya sama musisi tentang lagunya yang agak-agak relate gitu. Aku sekalian soalnya gitu, biar makin akrab. Biar makin ikrip lagi. Oke, balik lagi ke lagunya yang berjudul Hati Selembut Salju. Kira hati selembut senja di otak gue. Lepas senja itu lagu pertama itu. Iya makanya selembut salju. Gue tuh selalu percaya ya kalau lagu itu, musik itu adalah sebuah pesan. Pesan apa yang pengen lo sampaikan di lagu ini? Jadi pertama kali gue mendengar lagu ini kan, ini lagunya Om Haritos, penciptanya namanya Om Haritos. Pas pertama kali gue denger itu gue rasanya agak mix. Jadi ini lagunya sebenarnya tentang apa sih? Sebenarnya apakah tentang yang tadi gue bilang tentang si cowok itu cuek aja meninggalkan seseorang terus tiba-tiba dia balik lagi, orangnya masih mau terima-terima aja, atau dari sisi sudut pandang sebaliknya? Karena lagu ini cukup puitis ya, jadi banyak analogi-analogi unik lah. Contohnya kan Hati Selembut Salju tuh analogi unik ya. Jadi setelah gue buat menjadi versi gue memutuskan bahwa lagu ini diciptakan, lagu ini bercerita tentang seseorang yang sebenarnya menanti, lalu setelah itu sampai kapanpun itu dia tetap mau menerima lagi. Jadi intinya bahwa berarti ada seseorang di sana yang mencintai kita begitu tulusnya, sampai apapun yang kita lakukan, itu dia masih mau menerima, baik buruknya, dalam kondisi apapun dia masih mau menerima. Gitu. Dan menurut gue juga bahwa karena itu kita sebagai orang lain di seberang sana yang meninggalkan, alangkah baiknya kalau kita meninggalkannya jangan terlalu lama. Jadi kita cepat-cepat kembali lagi, karena kasihan si orang yang memiliki hati selembut salju itu. Betul, alias sadar diri ya, Beb. Iya, gitu, sadar diri. Sadar diri. Ini bisa berlaku untuk keluarga juga loh. Kan benar. Kita suka terlalu sibuk kerja ya, kayak terus kita lupa keluarga, lupa ibu, bapak, lupa kakak adik gitu. Betul. Mereka pasti kita balik kapanpun mereka akan menerima dengan seikhlas-ikhlasnya, tapi kan ya itu jangan terlalu lama, kasihan. Betul, mungkin kata pergi itu selalu dikonotasikan dengan pergi jauh yang lama, padahal sesimpel pergi ke kantor, iya lu pergi, lu meninggalkan gitu, tapi ya balik lagi, please lah kalau misalnya udah
kerja 8 jam di kantor, yuk buru-buru pulang, di rumah ada yang nunggu, ya nggak sih? Dan Iya. kehadiran, dan gue yakin sih rasa capek lo ketika secapek-capeknya kerja akan pulang disambut dengan orang yang berhati salju ini, Wah, hilang tuh capeknya. Benar nggak sih teman Indika? bener banget. Puitis banget nih, kayak aku bisa nih Oh iya. bikin lagu. Videonya udah ada belum sih? Udah. Jadi bisa lihat di YouTube videonya, video klipnya itu sangat apa ya? Sangat penuh dengan wajah saya. Jadi kalau dilihat nanti, pengen ngomong sangat apa ya benar wajah saya semua. Tapi cerita di situ kira-kira ada ilustrasi lah apa yang mau diceritakan dari lagu itu, dan di situ ada apa ya? Kira-kira kelihatan kalau ditinggalin tuh rasanya seperti apa sih gitu. Ada ilustrasi kecil gitu. Aku tuh habis Google ya, habis Gitu. ngepoin ya kan, ngepoin dirimu. Ternyata dirimu tuh nama aslinya adalah Segara Dega Banyu Bening ya? Iya. Enggak, Segara Banyu Bening sebenarnya. Segara Banyu Bening. Iya, tapi kalau yang udah akrab, udah kenal lebih dari 2 jam lah gitu, panggilnya Dega. Berarti kurang lama nih aku nih. Kurang lama, jadi belum bisa manggil Dega, panggilnya harus Segara dulu. Segara dulu, ngobrol dong. Segara Banyu Bening, namaku tuh panjang, Segara Banyu Bening. Bagus loh. Bagus loh namanya, aku suka Banyu Bening. Ada artinya nggak tuh filosofinya? Waktu itu sih ceritanya kayaknya ya, mohon dikonfirmasi ya ke nanti siapa yang pencipta nama itu ya. Jadi kalau nggak salah artinya tuh Segara itu samudra, bahasa Jawa ya, Jawa kalau nggak salah. Banyu itu air, bening itu bening, jernih. Jadi samudra yang airnya jernih. Gitu. Kalau nggak salah, jadi maksudnya ceritanya ingin menjadi apa ya? Mengayomi dunia ini gitu kali. Berlebihan banget kayaknya. Tapi gitu kalau nggak salah ceritanya gitu. Ya karena kalau disangkut pautin sama filosofinya mungkin lebih kayak ya kita kan hidup di bumi ini yang mostly kan air gitu kan. Iya, benar. Makanya bagus banget namanya, unik banget gitu. Segara Banyu Bening, panggilannya Dega. Belum boleh. Tunggu sejam lagi, belum boleh. Padahal udah talk set terakhir nih. Coba kalau ngomongnya dari tadi kan biar ketahuan sama teman Indika, kelihatan kalau kita tuh udah kenal lama gitu loh. Belum ya? Belum. Karena kalau lebih dari 2 jam kayak bertahun-tahun manggilnya bukan nama lagi. Ada beda lagi. Sayang biasanya panggilannya. Udah beda. Iya. Oke teman Indika, sekali lagi Segara terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol hari ini. Sukses selalu. Nextnya ada project apa nih dari lo? Terima kasih. Next udah pasti ini sekarang tujuan pertamanya pengen memperdengarkan Hati Selembut Salju ini seluas-luasnya. Ya. Sebanyak orang, kalau bisa tidak hanya di Indonesia sampai keluar sana. Amin. Semoga di Korea juga menyanyikan lagu ini. Kan masa kita doang sih yang nyanyi lagu Korea gitu kan. Yang orang sana harus nyanyi lagu Indonesia juga dong. Teman Indika. Semoga sampai sana terus terkenal di sana. Amin. Terus habis itu ya dan setelah itu ya terus berkarya aja dan menciptakan karya-karya lain, semoga bisa teman-teman dengar dan memberikan dampak positif buat teman-teman semua. Paling enggak yang tadinya sedih bisa jadi seneng, yang tadinya lagi terpuruk bisa jadi bangkit lagi. Ya semoga aja dengan lagu ini. Makanya dengarkan Hati Selembut Salju. Tuh teman Indika, aduh ya ampun berasa aku dicolek gitu. Teman Indika males banget kali denger gue ya. Narsis banget nih orang. Ya udah deh, terima kasih banyak buat teman-teman Indika. Sekali lagi kalau misalnya pengen tahu nih mungkin ada sesuatu yang baru dari seorang Segara, bisa cek di mana di Instagramnya? Iya, Instagram segara_ega, Twitter juga sama segara_ega, ada website di segara.co. Terus bisa lihat di YouTube, cari aja lah YouTube Segara. Ya ntar keluarnya udah, kalau yang muka ini keluar baru itu diklik, kalau yang lain jangan. Oh ya jangan ya. Yang muka ini keluar baru diklik. Dan terakhir lagu-lagunya bisa, lagu lo yang ini Hati Selembut Salju ini bisa didengerin di mana aja nih? Pokoknya udah ada, yang pasti di sana udah bisa didengar kan ya? Harusnya di sana. Udah bisa didengar di seluruh radio, udah bisa didengar di internet, seluruh platform digital, seluruh
misalnya tetangganya nyetel keras-keras bisa dengar juga di situ. Terus habis itu di mana lagi ya? Kalau ada kawinan RT muter itu juga kita bisa. Kawinan RT yang di Kan pinggir biasanya jalan kan dong. RT tuh nutup Oh, jalan itu. Nah itu ember. kalau muter kan kita bisa dengar di situ. Iya, iya, iya. Pokoknya udah di semua deh, secepatnya dengar. Alright, terima kasih Segara sekali lagi. Dan teman Indika jangan kemana-mana. Gue masih akan menemani lo sampai nanti jam 4 sore. Dan abis ini bakal ada CLBK, curahan lagu buat kamu. Tapi kita dengerin nih, bakal dikasih bocoran secara live langsung di Bobo Siang hari ini. Lagu barunya Segara. Please welcome Segara, Hati Selembut Salju. Kau berjanji, kau berjanji sampai kini aku menanti. Ku menanti kau kembali, jangan lagi kecewakan hati ini. Biar 1000 tahun memutih rambutku, hatiku tetap selembut salju.